العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من النية وجل النية صالحة أما بعد. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada beliau kemudahan baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, memudahkan kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga pada subuh kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita, memberikan petunjuk hidayah serta taufiknya, sehingga kita selalu bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan juga bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa ataupun maksiat, meninggalkan kewajiban itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ini digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Beliau katakan bahwasanya berbuat maksiat, berbuat dosa itu lebih berbahaya daripada kita mengkonsumsi racun yang paling mematikan di zaman tersebut. Kenapa? Kata beliau, kalau orang meminum, mengkonsumsi racun itu akan menyebabkan dia mati kemudian selesai. Tapi orang yang bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, maka dia terus akan dituntut oleh Allah sampai kelak dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu dosa, kata para ulama, kalau di dalamnya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka satu dosa itu bisa menyebabkan orang itu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini kita lihat bagaimana cerita orang-orang soleh zaman dulu menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka melakukannya, mereka tetap akan berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berurusan dengan manusia. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau kita berbuat dosa yang urusannya sama Allah, kita bertobat, kita menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusannya sama manusia, Allah tidak akan mengampuninya sampai kita meminta maaf kepadanya, baru Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan kepada mereka. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana cerita ayah Imam Syafi'i. Kita punya imam madhab, yaitu Imam Idris. Imam Syafi'i bernama Imam Muhammad bin Idris. Ini ayah Imam Syafi'i. Itu diceritakan beliau tidak sengaja lewat di samping sungai. Dilihat di samping sungai tersebut ada buah apel. Lalu akhirnya diambil buah apel tersebut kemudian dimakan. Setelah dimakan, ayah Imam Syafi'i ini baru sadar, setiap buah apel ini pasti ada pohonnya. Dan saya memakan buah apel ini pasti ada yang punya. Lalu oleh ayah Imam Syafi'i ini dicari.
di mana daripada pohon apel ini. Setelah dicari, barulah ayah Imam Syafi'i ini melihat pohon apel tersebut. Lalu didatangi. Setelah didatangi, kemudian keluarlah si pemilik pohon apel ini. Lalu ayah Imam Syafi'i minta izin, minta redha, sudah makan daripada buah. Kata si pemilik buah apel ini, aku tidak akan memberikan redha kepadamu atas apel yang kamu makan, kecuali kamu harus berkhidmah kerja sama saya 10 tahun. Ayah Imam Syafi'i tidak ingin bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen mendapat ridhonya Allah lewat orang ini karena telah memakan buah apelnya, berkhidmah, diceritakan sampai 10 tahun. Anak perempuan saya ini telinganya tuli. Anak saya ini tangannya dua-duanya tidak ada. Anak saya ini kakinya ini dua-duanya juga tidak ada. Kalau kamu pengen dapat ikhlas ridho saya, kamu harus nikah dengan anak perempuan saya. Sudah kerja 10 tahun, sekarang suruh nikah sama anak perempuannya yang semuanya itu cacat. Tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini kalau bukan orang-orang pilihan Allah, bukan kekasih Allah, pasti langsung ditinggal dari pertama. Tapi lihat bagaimana ayah Imam Syafi'i menjaganya baik. Saya akan menikahinya agar aku mendapat ridho Allah lewat maaf yang kau berikan kepadaku atas apel yang telah aku makan. Dinikahi. Setelah dinikahi, akhirnya dipersilakan oleh ayah si perempuan ini untuk mendatangi anak perempuannya di kamar. Setelah masuk ke kamar, ayah Imam Syafi'i ini kaget. Kenapa? Yang di dalamnya ini bukan perempuan yang diceritakan tadi. Bukan perempuan yang buta, bukan perempuan yang tuli, bukan perempuan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi perempuan ini sangat cantik sekali. Kemudian setelah itu ditanya, katanya ayah kamu ini adalah orang yang mati, tangannya tidak punya, kakinya tidak punya. Kenapa kok malah sebaliknya? Akhirnya anak perempuan ini bercerita, iya, ayah saya bilang buta karena seumur hidup saya tidak pernah bermaksiat lewat mata saya, melihat sesuatu yang haram tidak pernah sama sekali. Saya cuma di rumah saja. Lalu kenapa ayah kamu mengatakan engkau ini tuli telinganya? Seumur hidup saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya yaitu Imam Syafi'i. Kemudian ceritakan juga ayah obor dari raja yang sedang lewat di luar sana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mau mengambilnya. Dan orang-orang soleh zaman dulu menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semuanya untuk menjaga diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita daripada segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hijrahkan kita daripada maksiat menuju kepada kebaikan, dari kebaikan menuju kepada keistiqomahan, dari keistiqomahan menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhirat kita bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.